Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul untuk melaksanakan kajian keluarga. Dan alhamdulillah Ustadz Ahmad Susilo juga sudah berada di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kesediaannya Ustadz. Pada kali ini insya Allah kajian akan dilaksanakan dengan tema menyambut bulan Ramadan yang insya Allah kita akan masuki kurang dari 2 bulan dari sekarang. Baik, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, segera kita mulai kajiannya. Kami persilakan kepada Ustadz Ahmad Susilo. Cek satu. Cek. Baik, Bapak Ibu, kita bisa mulai kaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin al muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, keluarga besar Imran yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada request tema yang diangkat pada hari ini adalah tentang meraih pahala di bulan Ramadan. Tentu kita semua ingin meraih pahala yang terbaik di bulan Ramadan. Melalui apa? Melalui amal ibadah kita. Karena tidaklah akan seseorang diberi pahala kecuali dengan amal kebaikan. Kalau amalnya keburukan, ya pasti akan mendapatkannya keburukan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah salah satu dari 12 bulan Hijriah yang memiliki keutamaan. Terkadang Allah menyebutkan keutamaan di masing-masing bulan berbeda-beda. Zulhijjah keutamanya ada kurban di sana, ada haji di sana. Muharram keutamanya ada hari Asyura di sana. Syawal keutamanya sesungguhnya 1 Syawal menutup di bulan Ramadan. Tapi kemuliaan bulan yang paling utama dari seluruh bulan-bulan di bulan seluruh 12 bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa mulia di sana? Sebab ada jaminan Allah. Dibukanya pintu langit, dibukanya pintu rahmat, dibukanya pintu surga, dibukanya pintu ampunan, dibukanya segala kebaikan-kebaikan. Dikuncinya pintu neraka, dibelenggunya syaitan-syaitan. Bagi siapa? Bagi yang betul-betul mau berusaha pada bulan itu meraihnya. Karena terkadang ketika seseorang memahami sebuah hadis, contohnya, saya yakin kita semua pasti dengar menjelang Ramadan pasti disampaikan. Kalau di bulan Ramadan dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu setan gitu. Kalau gitu ada setan enggak, Pak? Dibelenggu setan, ada setan enggak? Kalau gitu pintu surga dibuka, enak dong pasti masuk surga. Pintu neraka dikunci, berarti nggak bakal masuk neraka. Maka cara memahami hadis-hadis seperti ini, kadang ada hadis yang sifatnya ahad. Ahad itu hanya satu, tidak ada yang lain. Tapi ada hadis yang mutawatir, yang hadis itu beberapa hadis yang berkesinambungan, kadang sedikit makna yang berbeda, tapi satu kesatuan itu mendukung.
Di dalam kitab Sahih Muslim, coba ibu buka hadis nomor 1039 dan 1040. 1039 dan 1040. Silakan, boleh ibu baca. Ramadan bulan rahmat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, bila Ramadan telah datang maka dibukakan pintu surga, dikunci pintu neraka dan dibelenggu semua setan. Baik, satu hadis berikutnya Bu, yang 40-nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. bersabda, bila Ramadan telah datang maka dibukakan pintu rahmat, dikunci neraka jahanam dan dirantai semua setan. Baik, ada dua makna di situ. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah ghuliqat abwabun nar wasuffidatis syayatin. Itu nomor 1039. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Satu. Makna yang berikutnya bukan dibuka pintu surga. Apa Bu tadi yang dibuka? Yang nomor 40-nya? Futihat abwabur rahmah. Dibuka pintu-pintu rahmat. Ghuliqat abwabun nar. Dikunci pintu neraka. Sulsilatis syayatin. Diikat erat-erat, dirantai setan-setan. Di situ kalimatnya bukan dibuka pintu surga loh, dibuka pintu rahmat. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, lafaznya beda lagi. Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama ghuliqat abwabun nar sulsilatis syayatin. Jika telah datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit, dikunci pintu neraka, dan dibelenggu, dirantai erat-erat setan-setan. Kita pelajari ini dulu agar kita bisa meraih pahala yang lebih baik nanti di bulan Ramadan. Ibu, Bapak, apakah yang dimaksud pintu surga itu berarti sekarang surga dibuka pas Ramadan? Dikunci neraka berarti neraka ditutup? Apakah kemudian orang pasti gampang masuk surga dan akan terhindar dari neraka? Apakah kemudian dibelenggu setan berarti nggak ada setan? Kalau nggak ada setan berarti nggak ada yang ganggu kita. Aman atau enggak? Kalau nggak ada diganggu setan, orang pada rajin ibadah nggak? Pada kenyataannya di Ramadan banyak sekali orang ngawur Pak. Yang nggak puasa banyak, yang puasa asal puasa banyak. Berarti apa maksud hadis ini? Baik. Apakah kaitannya surga dengan rahmat? Ibu, Bapak masuk surga karena apa? Rahmat Allah, bukan karena amal kita. Nah, kita compare dulu tentang ini. Sekarang lihat di Sahih Muslim 2414. 2414. Agak ke belakang, paling belakang. Dari Jabir bin Abdullah. Silakan Ibu baca. Boleh, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya nanti 14 dari Abi Rabi radhiyallahu anhu katanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau melepaskannya dari neraka, termasuk juga api, tetapi ialah semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala belaka. Jabir bin Abdullah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadikum amalukum yudkhilukum minal jannah wa yuba'idukum minan nar." Bukan karena amal kamu, bukan pula karena amal kamu yang menyebabkan kamu bisa masuk surga. Bukan pula amalmu yang menyebabkan kamu terhindar dari neraka. Wa ma anta ya Rasulullah. Bagaimana amal Anda ya Rasulullah? Wala ana. Iya,
masuk juga aku. Lalu kenapa seseorang masuk surga? Illa bi rahmatin minallah. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Bapak Ibu, boleh nggak kita ngomong, kalau masuk surga karena rahmat Allah, gak usah beramal dong. Gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah beramal. Ngapain? Wong karena rahmat Allah aja. Berharap aja rahmat Allah. Bisa nggak kita berkata demikian? Maka akan ada orang berkata demikian. Kalau bukan karena amal kita, ngapain kita beramal? Karena rahmat Allah kok. Kalau gitu gak usah beramal, minta aja rahmat Allah. Kalau rahmat Allah dapat, pasti kita akan masuk surga. Hadis ini bukan ahad, bukan satu. Itu dari hadis nomor 2411, 12. Itu tentang gangguan setan. Nomor 14 itu tentang rahmat Allah. Sekarang ibu lihat nomor 15-nya ibu. 2415-nya, coba dibaca. Dari Aisyah Ummul Mukminin. Istri Rasulullah SAW. Dia mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tingkatkan amalmu dengan baik, atau lebih dekatlah kepada kebaikan dan bergembiralah, karena amal seseorang tiada dapat memasukkannya ke surga. Tanya para sahabat, amal Anda juga begitu ya Rasulullah? Jawab beliau, amalku juga begitu, tetapi Allah Ta'ala melimpahkanku dengan rahmatnya. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah Ta'ala ialah amal yang dikerjakan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Nah, kita pahami ini. Ada penjelasan lebih lanjut lagi. Kenapa seseorang bisa dapat rahmat Allah? Karena orang itu beramal terus-menerus. Tanpa amal gak dapat rahmat Allah. Di situ Rasul memberikan benar. Ummul Mukminin Aisyah yang berkata, saddidu wa qaribu. Bersemangatlah, lebih giatlah kamu, tingkatkanlah semangat ibadahmu, tingkatkan lagi. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bergembiralah. Kenapa? Inna min, sesungguhnya dari ahadukum, di antara kamu, yudkhilukum ilal jannah, memasukkanmu ke dalam surga, wa ma amalukum, bukan amalmu. Jadi bergembiralah, bukan amalmu. Artinya masuk surga bukan banyak-banyaknya amal, bukan semata-mata karena amal. Maka sahabat bertanya, wa ma anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anda ya Rasulullah? Wala ana, ya meskipun aku, illa, kecuali ayyaghamadaniyallahi ta'ala birrahmatihi, Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Sekarang saya ingin tanya, kok Rasul bisa dapat rahmat Allah Bapak Ibu? Karena Rasul beramal. Amal Rasul itu asal beramal atau bagus sekali? Kalau begitu, kita ingin dapat rahmat, bagaimana caranya? Amal yang bagus. Amal yang bagus itu amal yang mana? Amal yang mengikuti aturan Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Maka wa'lamu, ketahuilah, innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal, ahabba ilallah, yang paling dicintai Allah. Yang mana tadi? Adwamuhu wa in qalla, amal ibadah yang dilakukan oleh umat, oleh pelakunya, terus continue, dawam, meskipun. Jadi amal yang mana yang dimaksud meskipun sedikit? Bukan amal wajib. Amal wajib takarannya tepat, jangan dikurang, jangan ditambah. Tapi amal mana yang meskipun sedikit? Amal sunnah. Seperti apa? Sholat sunnah, meskipun sedikit, tapi sedikit itu ada batasannya. Sholat malam batas minimalnya ada, sholat rawatib batas minimalnya ada. Jangan ada, waduh saya belum mampu, tidak bisa, harus dijaga. Baca Quran batas minimalnya ada, meskipun 1 ayat 1 hari. Ya jangan cuma 1 ayat, masih 1 hari cuma 1 ayat. Terus saum ada batas minimal 3 hari dalam 1 bulan. Mampu lagi tambahkan Senin Kemisnya, jangan ditinggalkan. Ini ada batasan minimal yang Anda harus jaga. Kalau itu dijaga terus, maka Allah limpahkan rahmatnya karena amalmu. Jadi kapan kita bisa dapat rahmat Allah? Kalau kita beramal, amalnya mengikuti aturan Allah dan Rasul, mentaati Allah dan Rasul. Coba dibuka surat 3 Ali Imran.
ayatnya 132. Apa perintah Allah di sana? Wa atiullaha wa rasul, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Jadi Bapak Ibu ingin dapat rahmat bagaimana? Taati Allah dan Rasul. Jadi ibadah kita yang mana, amal kita yang mana yang akan dapat rahmat Allah? Yang berdasarkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Berarti yang mengikuti aturan. Saya buatkan contoh, mohon maaf. Misal Bapak Ibu ini seorang pengusaha, punya karyawan 10 orang aja deh. Kira-kira Bapak Ibu akan kasih gaji karyawan itu tiap bulan apa enggak? Ya. Benar? Kapan Bapak Ibu ngasih gaji tiap bulan itu? Dalam keadaan apa maksudnya? Karyawannya yang rajin, yang nurut, yang sesuai aturan, atau karyawan yang suka bolos, yang gak ikut aturan, yang kerja asal-asalan? Kalau sesuai aturan, Bapak seneng, Ibu seneng, pasti dapat bonus tambahan, boleh jadi dapat insentif. Sekarang karyawan Bapak Ibu rajin masuk kerja, disiplin dari jam 8 sampai jam 4, tapi kerjanya asal-asalan, gak sesuai aturan perusahaan. Diterima nggak? Diterima nggak, Pak? Kenapa tidak? Nah, ada nggak orang Islam ibadah tapi yang penting ibadah, gak sesuai aturan? Mungkin gak diterima Allah. Logika kan berkata demikian. Maka supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah, taati Allah, taati Rasul, Anda dapat rahmat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, rahmat Allah itu ada berapa banyak? Kalau dihitung persentase, sempurna itu berapa persen? 100. Rahmat Allah 100%. Dibagi menjadi berapa? 2 bagian. Berapa bagian? Kalau ada 100% dibagi 2, berarti berapa? 99 dan 1. Ini ilmunya dalil seperti itu. Kalau ilmu manusia gimana? 50-50. Ternyata ilmu dalil itu 99 dan 1. 1 itu di mana? Di sini, di dunia, untuk seluruh makhluk. 99 di mana? Nah, Bapak Ibu pengen rahmat yang mana? Yang 1 dibagi seluruh makhluk atau yang 99 untuk penghuni surga? Dua-duanya. Anda nggak bakal dapat 99 kalau nggak di sini nggak dapat. Supaya dapat dua-duanya rahmat Allah itu gimana caranya? Ikuti Allah dan Rasul. Jangan asal beramal, jangan asal beribadah. Karena semua amal ibadah itu ada aturannya. Kalau nggak ikuti aturan nggak bisa. Coba kita buka. Ibu tolong buka kembali ayat dulu kita buka. Surat 57 ayat 28. Surat 57 surat Al-Hadid ayat 28. Boleh dibaca, monggo yang ketemu boleh baca. Allah memberikan rahmatnya kepada 2 bagian. Kepadamu 2 bagian. Dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dia Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, saya coba uraikan begini. Siapa yang dipanggil Allah di ayat itu Bapak Ibu? Kalau gitu panggilan khusus atau panggilan umum? Manusia nggak termasuk, hanya orang beriman. Karena ada orang yang Islam tapi nggak mau beriman. Hanya orang beriman yang dipanggil di situ. Sama seperti Allah manggil untuk puasa Ramadan. Siapa yang dipanggil? Orang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqum rabbakum, hendaklah kamu bertakwa betul-betul takwa kepada Rabbmu. Wa aminu bi rasulih, dan kalau kamu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu tetap beriman kepada Rasul.
Jadi mentaati Allah, mentaati Rasul, mengimani Allah, mengimani Rasul. Wajib sunnah jangan dibedakan. Kita jalankan. Bedanya apa? Kalau wajib nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kalau sunnah ada takaran yang Anda boleh nambah, yang Anda boleh kurangi. Tapi ada minimal yang nggak boleh ditinggal. Itu antara lain tentang ibadah. Dan belum lagi yang lainnya. Aturan, syariat, hukum. Nah, kalau kamu mentaati Allah dan Rasul, mengimani Allah dan Rasul, apa jaminannya tadi? Yu'tikum, niscaya kamu akan diberikan oleh Allah. Kiflaini min rahmatihi, rahmat Allah 2 bagian. Tadi 2 bagian berarti di mana, Pak? Dunia dapat, akhirat. Yang dunia berapa tadi? 1. Yang akhirat berapa tadi? Jadi ibu bapak pengen dapat yang 100 bagian, sempurna. Dunia harus dapat, akhirat baru dapat. Anda nggak dapat di dunia, jangan harap akhirat dapat. Jangan harap akhirat dapat. Gimana cara mendapatkan rahmat 2 bagian? Imani Allah dan Rasul. Kalau kamu dapat rahmat 2 bagian, dari rahmat itu Allah jadikan menjadi apa tadi? Wa yaj'al lakum nura. Rahmat Allah itu nanti akan Allah jadikan menjadi cahaya. Dengan cahaya itu apa? Tamshuna bihi. Dengan cahaya itu kamu berjalan. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kamu. Karena sungguh Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah yang dimaksud jadi cahaya? Apakah yang dimaksud bisa berjalan? Coba dibuka hadis nomor 2366. Muslim 2366. Sallallahu alaihi wasallam. Atau persen. Jadi menurut hadis ini Allah punya berapa persen? Innallah indahu mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah, di sisi Allah, Allah memiliki 100% rahmat. Kemudian diturunkan kemana? Yunzilu fid dunya wahidah. 1% Allah turunkan di dunia. Dan Wattis'un yang 99% di mana? Biyadihi, digenggam di tangannya. Untuk siapa? Li ahlil jannah, hanya untuk penghuni surga. 1% di dunia, likulli mahlukin, untuk seluruh makhluk. 99% hanya untuk penghuni surga. Ibu, bapak, kalau 1% di dunia untuk seluruh makhluk, jadi kita dapat berapa kira-kira? Kita dapat berapa? Ini 1% itu untuk seluruh makhluk loh. Sampai ada binatang ngangkat kakinya supaya anaknya nggak keinjak, itu bagian rahmat. Siapa yang paling ambil banyak rahmat Allah di dunia dari 1% itu? Manusia. Karena manusia diberi akal, kemampuan. Kalau binatang cuma makan itu aja. Kalau manusia, ya ngeruk kekayaan, ya makan, ya menikmati segala-galanya. Berapa persen tadi di dunia Bapak Ibu? 1. Untuk siapa tadi? Seluruh makhluk. Katakanlah makhluk yang paling banyak ambil manusia. Per manusia dapat berapa kalau gitu? Kita dapat berapa, Pak? Dapat berapa, Bu? 1% dibagi bermiliar-miliar. Jadi kira-kira dapat berapa kita? 0,00. Nolnya harus lebih dari 10, Bu, Pak. Nikmatnya kayak gini loh di dunia. Nikmatnya luar biasa loh, Pak. Subhanallah. Dikasih tubuh sehat, dikasih rumah, dikasih pasangan, dikasih anak, dikasih harta, kekayaan, nikmat. Kadang-kadang manusia lupa. Gara-gara nikmat yang 1 dibagi-bagi di dunia, lupa yang 99. Akhirnya apa yang terjadi?
Sibuk dengan yang 1% dibagi-bagi miliaran, yang 99 terbengkalai. Betul apa betul? Coba lihat manusia. Kalau urusan dunia gak ada yang namanya ketinggalan, gak ada waktu. Giliran untuk urusan akhirat, urusan ngaji, urusan ibadah, nanti dulu. Dan maaf, ini terjadi. Semoga tidak pada keluarga ini. Andai kata terjadi, silakan tanggung jawab masing-masing. Karena yang 99 saya yakin sepakat. Bagusan mana Bapak Ibu? 1 dengan 99. 99 hanya untuk penghuni surga, 1 untuk seluruh dunia. Orang kafir dapat. Sudah kayak gini nikmat. Anda ingin dapat 2 bagian, dunia akhirat dapat, pengen? Gimana tadi ayatnya? Taati Allah, taati Rasul. Imani Allah, imani Rasul. Jalankan perintah Allah, jalankan juga perintah Rasul. Jangan Anda abaikan. Maka jadi rahmat Allah 2 bagian, jadi cahaya iman dengan cahaya berjalan. Apa yang dimaksud berjalan? Berjalan menuju surga. Bapak Ibu, saya yakin kita semua pernah mendengar kajian, pernah mendengar ustadz, bahkan mungkin guru-guru kita dari kecil ngomong, kalau kita nanti di akhirat pengen masuk ke surga, harus melalui apa? Jembatan. Jembatan itu namanya apa? Sirat. Bukan siratul mustaqim. Siratul mustaqim di sini dicari. Yang kita minta, ihdinas siratul mustaqim. Tunjuki kami jalan lurus. Yang di akhirat bukan siratul mustaqim, sirat namanya. Sirat, jembatan. Jembatan yang terbentang antara tepi neraka sebelum sampai ke surga. Jadi anggaplah ibu kolam renang lah, maaf. Anggap kolam renang itu neraka. Nah dari pinggir harus lewat, gak boleh melingkar begini. Harus lewatin kolam renang. Itu neraka. Seberangnya surga. Supaya bapak ibu gak sampai kecebur ke kolam renang, harus bikin apa? Jembatan. Karena harus lewat di atasnya, jembatan. Nah jembatan yang terbentang dari tepi neraka ke tepi neraka menuju surga namanya sirat. Bapak Ibu, sirat itu gelap gulita. Tidak akan ada yang mampu menyeberanginya berjalan sampai ke surga kecuali yang punya cahaya. Cahaya apa tadi namanya? Cahaya iman. Dengan apa kita dapat cahaya iman tadi? Dengan rahmat Allah. Bagaimana kita dapat rahmat Allah? Beramal mentaati Allah dan Rasul. Mengimani Allah dan Rasul. Maka siapa yang beramal dengan itu, amalnya nanti berbuah menjadi cahaya iman. Dengan cahaya iman berjalan. Siapa yang bisa berjalan sampai selamat ke surga? Hanya orang beriman yang memiliki cahaya iman, yang amalnya benar sehingga dapat rahmat Allah. Ibu kembali coba buka, Bapak buka surat 57 tadi, mundur ke ayat 12. Surat 57 mundur ke ayat 12. Silakan dibaca. Cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Coba perhatikan Bapak Ibu, kenapa ada orang bisa bergembira berjalan menuju surga? Punya cahaya iman. Jadi apakah rahmat Allah itu akan gratis diberikan? Tidak, harus dengan amal. Amal yang mana yang bisa menjadikan rahmat Allah? Amal yang mengikuti aturan Allah dan Rasul. Maka kelak di yaumil akhir orang itu memiliki cahaya iman. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingat nanti pada hari kamu semua nanti di padang mahsyar akan melihat orang yang benar-benar beriman laki-laki dan perempuan, cahaya imannya terpancar di depan dan di sebelah kanan. Busyrakumul yawma jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Cahayanya terpancar di depan dan di sebelah kanan, maka orang itu dikatakan masuklah kamu ke surga. Berita gembira bagimu, silahkan kamu jalan, lewati sirat dan masuklah ke surga.
Gelap, kita punya cahaya di depan dan di sebelah kanan. Jadi terang apa enggak Bapak Ibu? Itulah kemudian kita bisa masuk surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ada orang ngaku Islam, syahadat, tapi berdusta, amalnya asal, sholatnya asal, ibadahnya asal, yang tidak memenuhi janji terhadap Allah sebaik-baiknya. Siapa orang Islam yang demikian namanya? Munafik. Karena dia telah mengangkat syahadat, tapi perbuatannya nggak sesuai dengan aturan. Kira-kira orang munafik itu meskipun beramal dapat cahaya iman enggak? Tidak. Saya buatkan contoh. Coba lihat. Ibu ke surat 4 ayat 142. Menurut Bapak dan Ibu, orang munafik itu Islam atau bukan? Islam. Coba perhatikan ayat itu. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, maka Allah biarkan mereka tertipu oleh mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah, apabila dia berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri salat tapi salatnya malas-malasan. Yura'unan nas, dia berdiri tapi ria, pengen dapat pujian manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, salat tapi enggak ingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Salat tapi yang diingat dunia, Bu. Baca sih baca, tapi ininya melanglang buana aja urusan bisnis, urusan dunia. Maka dia enggak ingat Allah kecuali sedikit. Subhanallah. Berarti orang ini orang Islam atau bukan? Beramal atau tidak? Beramal, tapi nggak sesuai aturan Allah dan dapat cahaya iman enggak? Tidak. Kembali coba ke surat 57 tadi. Tadi di ayat 12, yang punya cahaya iman hanyalah orang-orang yang benar-benar mengimani Allah dan Rasul. Sekarang lihat orang munafik. Ayat yang ke-13-nya. Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu, kepada mereka dikatakan. Kembalilah kami ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Na'udzubillah. Ditolong nggak kira-kira Bapak Ibu? Ditolong apa nggak orang-orang beriman? Enggak, dicuekin. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat, di saat orang-orang beriman yang membawa cahaya iman menuju ke surga dengan terang benderang melewati sirat, orang-orang munafik gelap gak punya cahaya. Maka memanggil-manggil orang beriman. Lilladzina amanu, kepada orang beriman dipanggil, unzuruna naktabis min nurikum, wahai orang beriman, kamu punya cahaya iman, tolong tunggulah kami akan mengambil sebagian cahayamu. Jadi minta tolong supaya cahayanya bisa diambil, supaya bisa jalan. Min nurikum, silakan tolong ambil. Kami minta tunggu, jangan duluan. Apa jawaban orang beriman Bapak Ibu? Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Cuma dikatakan, kembalilah kamu ke belakang, ambil olehmu, cari olehmu cahaya imanmu sendiri. Jadi gak ada tolong-menolong nanti di akhirat. Yang beriman dengan benar dipakai untuk sendiri, yang tidak beriman dengan benar rugi untuk diri sendiri. Gak ada tolong. Hubungan keluarga hanya berlaku di dunia. Kalau sudah di yaumil akhir gak ada hubungan keluarga, putus. Kecuali yang sama-sama memiliki iman. Kalau tidak bisa. Maka Allah katakan apa di ujung ayatnya? Faduriba bainahum bisurillahu bab. Ditisahkan oleh Allah dinding pemisah di antara mereka. Yang dinding yang memisahkan itu ada pintu. Batinuhu fihi rahmah, di sebelah dalamnya ada rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat? Surga. Yang di sebelah luarnya ada azab. Apa yang dimaksud azab? Neraka. Bapak Ibu kira-kira yang di sebelah dalam atau yang di sebelah luar? Pengennya dalam, insya Allah. Mari tingkatkan iman kita. Baik, muqaddimah ayat dan hadis ini saya sampaikan untuk bahasan kita hari ini, meraih pahala terbaik di bulan. Saya ingin tanya, di bulan Ramadan itu banyakkan amalan wajib atau sunnah?
Wajib atau sunnah? Sunnah. Wajibnya cuma satu, puasa. Cuman puasa, Pak. Amalan sunnahnya itu subhanallah. Kalau ada orang Ramadan cuman puasa tok, puasa saja, nggak taraweh, nggak tadarus Quran, nggak sodakoh, nggak pernah mau mencari ilmu, nggak pernah mau berbuat baik, sahur cuman makan, buka cuman makan. Di mana barokahnya? Selama puasa mulut nggak dijaga, mata nggak dijaga, di mana rahmatnya? Nggak dapat. Maka Bapak Ibu, yang membatalkan puasa itu cuman dua. Apa Bapak Ibu? Yang membatalkan puasa itu cuma dua. Makan minum dan makan minum kan dari mulut nih masuk ke kerongkongan, dan hubungan suami istri. Hanya itu dua, selain itu gak ada. Paling mengurangi pahala. Tapi yang merusak, subhanallah, banyak orang tidak memikirkan yang merusak. Padahal yang merusak jauh lebih banyak daripada yang cuman membatalkan. Coba ibu buka di Bulughul Maram, hadis nomor 685. Kalau enggak 85, 87 saya ada hilaf dari Abu Hurairah. 85. Monggo ibu baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, serta tidak meninggalkan sikap bodoh, maka Allah tidak membutuhkan ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Apa maksudnya kira-kira? Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Bukhari. Apa artinya kira-kira itu? Man, barang siapa lagi puasa nih, ini ada orang puasa, lam yada' qaula zur. Orang yang puasa itu tidak meninggalkan perkataan dusta. Ada orang puasa tapi kalau ngomong bohong? Ada atau ada? Banyak. Contoh sederhana, ini ada seorang sekretaris, ini bos ngomong, tolong nanti kalau ada telepon dari bapak-bapak anu, tolong bilang saya nggak ada. Itu disuruh apa? Ini nurut apa nurut? Lebih nurut sama Allah atau sama bos? Dusta itu haram atau halal? Dosa besar atau tidak? Kenapa dia nggak takut? Lebih takut kepada manusia. Saat dia katakan, bos ada, maaf bos tidak ada. Padahal ada. Tanpa disadari lagi ngapain ini? Subhanallah. Rusak. Apakah itu puasanya batal? Tidak. Satu loh dari mulut. Maka Rasul mengatakan, man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, kata-kata kotor, kata-kata jelek, wal amala bihi, dan beramal dengan amalan itu, sudah tahu dusta itu haram tetap diperbuat, wal jahl, dan perbuatannya bodoh, hanya puasa, nggak sholat taraweh, nggak sholat malam, nggak baca Quran, cuman puasa, itu bodoh orang itu kata Rasulullah. Karena hanya itu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak punya kepentingan sedikit pun pada orang itu, meskipun dia meninggalkan makan dan minum, tapi dia tidak dapat pahala apa-apa. Sah nggak puasanya Bapak Ibu? Sah. Dapat nilai apa tidak? 0. Kenapa? Karena dia puasa tapi tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul. Maka sungguh, maaf, contoh sederhana, Bapak Ibu lagi puasa, ada orang nyela, ada orang ledek, ada orang caci maki, apalagi ada orang mukul. Kira-kira yang paling enak kita diamkan, kita maafkan, atau kita balas? Balas atau maafkan? Atau diamkan? Prakteknya mah nggak begitu, ngomongnya teori bisa. Maka kadang orang lagi puasa, dia bercandanya apa? Wow, lu nyakitin gue, kalau nggak puasa gue balas lo. Ntar gue buka gue balas lo. Seakan-akan kalau dibuka boleh balas. Jadi candaan kan seperti ini kan? Tidak boleh. Orang sedang berpuasa itu betul-betul pengendalian diri.
dari lisan, dari mata, dari marah, dari emosi. Makanya Allah mengatakan secara langsung dalam hadis qudsi, puasa itu untuk siapa? Allah. Yang akan menilai puasa itu siapa? Langsung. Ibu coba lihat 1117 Sahih Muslim. 1117 Sahih Muslim. Monggo dibaca. Pakai pengeras ibu biar mungkin kedengaran yang lain apaan? Puasa itu adalah untuk yang akan memberinya pahala. Puasa itu dia selesai apabila kamu puasa. Janganlah kamu buka puasa dan jangan menghina orang. Apabila kamu yang dihina atau dipukul orang, maka katakanlah aku puasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya bahwa orang puasa lebih memuji Allah daripada bau berbeda. Dan bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Apabila dia sembuhkan dari ciptaannya dan apabila dia Coba ibu, bapak, kenapa Allah mengatakan di sini as-siyamuli? Allah berfirman di situ, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuknya, silakan kamu ambil untukmu sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. As-siyamuli, puasa itu untukku. Wa ana azibi, aku yang akan langsung membalasnya. Kenapa coba bapak ibu? Kok puasa itu spesial sekali? Karena puasa itu adalah amalan lahir dan batin, amalan fisik dan amalan hawa nafsu. Gak boleh asal marah, harus jaga pandangan, harus jaga lisan, harus jaga hati, semuanya. Asyamu junnah, maka orang yang puasanya sesuai aturan Allah, maka puasanya akan menjadi junnah. Junnah itu benteng. Maksudnya apa? Benteng dari api neraka, menghalangi api neraka. Maka tadi kata Rasulullah, apabila di bulan Ramadan tiba, apa yang dibuka? Pintu rahmat. Dengan pintu rahmat dibuka, kita kejar rahmat supaya surga dibuka. Kapan surga dibuka? Nanti kalau kita sudah mati. Itulah maknanya. Yang kita kejar sekarang rahmat Allah. Dengan cara apa? Beramal ibadah sepanjang Ramadan sebaik-baiknya. Karena Allah yang akan menilai. Apabila ada orang sedang berpuasa, apa perintahnya di situ? Fala rofas, jangan rofas. Rofas itu melakukan hubungan suami istri. Dan juga wala sabab, tidak boleh kita melaksanakan perbuatan yang buruk, jidal dan seterusnya, berhinaan, saling menghina, saling mencela, tidak boleh. Bahkan dikatakan fa in sabahu, apabila ada seseorang menghina kamu, au qatalahu, atau memukul kamu, dibalas atau tidak? Apa kata Rasul tadi dikatakan? Falyakul, hendaklah orang yang sedang puasa disakiti orang lain, dia menjawab innimru'um shaib, maaf saya sedang berpuasa. Jadi puasa itu melatih apa Bapak Ibu? Pengendalian marah, hawa nafsu. Yang kayak gini ini yang gak pernah dipraktekkan. Wong lagi buka puasa, pulang kantor sama-sama ngejar buka, motor sama-sama nyodok, ban sama ban ketemu, plotot-plototan, caci maki. Maaf, kejadian-kejadian di medsos, orang yang arogan hanya gara-gara serempet dikit, mobil dihancurin, gara-gara apa coba? Ya Allah, nggak ngasih jalan atau gara-gara emosi, kan begitu Pak? Ada nggak orang puasa tapi tetap begitu? Kita selama ini gimana Bapak Ibu? Semoga tidak ya. Ustaz tahun lalu kayaknya begitu, sekarang rubah. Puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi jaga lisan dari kata-kata kotor, kata-kata jelek, kata-kata hinaan, laknat, kata-kata buruk, kata-kata dusta.
Kalau kamu tidak menjaga itu, Allah gak bakal ridho. Yang ada Allah benci. Maka bau mulut orang puasa itu dikatakan apa, Pak? Lebih harum daripada minal mis, dari minyak kasturi. Di mana? Di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Maaf, Bapak lagi puasa. Kira-kira gimana tetangga kita dikituin? Ya subhanallah, pingsan. Bau mulut orang puasa ya bau, Pak. Di hadapan manusia bau. Jangan mentang-mentang puasa gak dijaga. Tetap kita jaga. Gosok gigi. Tapi maaf, jangan pakai odol, karena itu wangi-wangian dan mengharumkan mulut dan bisa jadi nanti menyegarkan. Makruh, nggak sampai batal, makruh. Tapi bersihkan. Maka kalau orang Arab bersihin mulut pakai apa? Siwak. Udah pakai kayu siwak. Kita sikat gigi nggak apa-apa, yang penting kotoran hilang. Insya Allah bau juga hilang. Nah, harumnya bau mulut orang puasa itu bukan di dunia, nanti di hari kiamat di sisi Allah. Jadi bukan berarti pamer bau mulut ya, Pak. Gue puasa nih, baunya. Lu kagak puasa kali nggak bau. Enggak, keliru. Di sisi Allah. Maka di ujung hadisnya ini yang paling mulia nih. Setiap orang puasa itu farhatan. Lisaimin farhatan. Tiap orang puasa akan dapat 2 kegembiraan. Satu apa? Farhan li'iftarihi iba aftara, yaitu berbuka dengan berbuka apanya? Gembira dengan berbukanya. Jika berbuka dia gembira. Bapak Ibu lagi puasa, apa yang paling ditunggu? Buka. Begitu buka senang atau senang banget? Ya Allah, lega. Kita melatih kayak apa orang yang miskin. Dia puasanya bukan cuma sehari. Kalau kita puasa cuma subuh sampai maghrib, setelah itu makan enak terus. Kalau orang miskin, boleh jadi nggak bisa makan seharian, 2 hari, atau makan sekedarnya. Berarti di sini ada rasa empati yang harus kita bangun. Bahwa kita sedang puasa itu sebetulnya kita sedang merasakan bagaimana orang miskin nggak makan nggak minum. Kita cuma nggak makan nggak minum sesaat, maka empati kita bangun. Bukan sekedar lapar dan haus saya makan. Gue puasa, tahu nggak, tahun ini gue pol hebat, gile gue, bisa pol gile lagi ngomongnya. Ternyata tarawihnya pol gak pernah ke masjid. Ya Allah, tadarusnya pol selembar pun gak pernah dibuka. Dapat pahala terbaik gak? Dapat lapar haus gak dapat apa-apa. Karena sesungguhnya yang paling dituju dari siam itu apa? Gembira kedua. Idza laqiya rabbuk, apabila dia ketemu sama Allah. Apa? Farhan bisaumihi, gembira karena saumnya. Maka orang puasa disediakan pintu khusus dalam surga. Namanya apa? Ar-Rayyan. Pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Baik, dari dalil-dalil ini saya akan uraikan secara umum. Bapak Ibu, di dalam bulan Ramadan, ulama-ulama menyusun amal-amal ibadah yang kamu harus lakukan di bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya ada 11 amalan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Apa yang pertama? Yang paling utama, saum, karena ini perintah utamanya. Tapi apakah hanya saum? Tentu saja tidak. Sholat wajibnya jangan pernah ditinggalkan dan dijaga baik-baik. Sekarang amalan-amalan yang berikutnya yang sunnah tapi muakkad. Apa? Tarawih. Apalagi? Tadarus. Apalagi? Banyak-banyak zikir. Apalagi? Banyak-banyak berdoa. Apalagi? Bersahur. Apalagi? Berbuka. Apalagi nomor 8? Banyak-banyak sedekah. Nomor 9. Siapa yang mampu punya harta, berumroh di bulan Ramadan. Berumroh di bulan Ramadan. Nomor 10. Di penghujung akhir Ramadan, 10 malam akhir ngapain? Kalau nggak mampu itikaf, bersungguh-sungguh meraih malam qadar. Meskipun tidak mampu itikaf, bersungguh-sungguh meraih malam qadar. Karena untuk meraih malam qadar, Anda wajib bersungguh-sungguh. Apa itu malam qadar? Malam yang 1 malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Iktikaf. Nomor 11. Penutup dari rangkaian itu,
supaya puasa kita menjadi sempurna, kekurangan kecil-kecil itu ditutupi, ada namanya zakat fitri. Zakat fitri itulah seluruh rangkaian ibadah Ramadan. 11 itu satu kesatuan, gak boleh ditinggal. Kecuali tadi umroh hanya bagi yang mampu, yang enggak tidak. Apa tadi yang pertama? Puasa. Kedua, taraweh. Ketiga, tadarus. Keempat, banyak berzikir. Kelima, banyak berdoa. Keenam, bersahur. Ketujuh, berbuka. Kedelapan, banyak bersedekah. Kesembilan, umrah di bulan Ramadan. Kesepuluh, beriktikaf. Kalau tidak mampu, cari malam qadar di 10 hari yang akhir. Ke-11, ditutup dengan zakat fitri. Nah, untuk itu semua itu dilakukan di bulan Ramadan itu. Begitu sudah 1 Syawal, penyempurnanya seluruh penutup ibadah di bulan Ramadan itu apa? Salat Idul Fitri. Kalau cuman salat Idul Fitrinya pakaiannya paling keren, tapi datangnya paling telat. Selesai sholat baru khutbah udah kabur duluan lagi. Selama ibadah Ramadannya cuman puasa, cuman buka, cuman sahur, hanya untuk makan, maka orang itu, maaf Bapak Ibu, belum tentu mendapatkan pahala yang terbaik. Kenapa harus taraweh? Apa sih arti lain daripada taraweh? Sebetulnya taraweh itu qiyamul lail, sholat malam, tapi sholat malam yang dilakukan di bulan khusus, di bulan Ramadan. Dan sunnahnya apa? Berjamaah. Di mana? Di masjid. Bagi laki-laki. Wanita tidak disunnahkan. Tapi bolehkah wanita ke masjid? Boleh, asal bisa menjaga diri. Pernah kalau nggak salah dibahas ya pertanyaan tentang bolehkah wanita ke masjid? Boleh, asal bisa menjaga diri. Tapi sunnahnya wanita itu di rumahnya. Hanya para laki-laki yang disunnahkan. Kalau taraweh, tapi kalau sholat jamaah wajib ke masjid, bukan sunnah, wajib. Kalau toh sunnah, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad yang gak boleh ditinggalkan. Taraweh, tadarus, sama, tadarus juga harus kita baca. Jangan diabaikan Quran itu. Kenapa? Quran itu bacaan yang paling mulia. Bapak Ibu pengen tenang hatinya, pengen tenang kulitnya, pengen tenang tubuhnya, bacalah Quran. Allah berikan jaminan, tenang gitu itu. Surat 39 ayat 23. Silakan dibaca. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor Maaf. kambing. Al-Quran silakan. Ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang bergetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa dan dia yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Siapa yang ingin tenang hatinya, tenang tubuhnya, kulitnya, bacalah Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathaniya. Allah lah sebaik-baik yang telah menurunkan sebuah perkataan, firman-Nya, yaitu kitabullah. Kitaban, kitab Al-Quran yang mutasyabihan mathaniya. Ayat-ayatnya itu serupa, lagi serupa dan sering diulang-ulang. Dalam Al-Quran pengulangan ayat itu banyak sekali. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Allah dengan Al-Quran, dengan baca Quran tadi, bergetar kulitnya.
gemetar kulitnya, tubuhnya. Yang dimaksud julud itu tubuh, karena tiap tubuh kita kan dilapisi kulit. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulitmu, tubuhmu menjadi tenang, hatimu juga menjadi tenang karena kamu selalu mengingat Allah. Dengan cara apa mengingat Allah? Baca Quran. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Itulah Quran, petunjuk dari Allah untuk kamu. Yang siapa kamu diberi petunjuk, Allah akan beri. Siapa yang mau mencari, Allah beri. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Orang yang disesatkan oleh Allah karena dia tidak pernah mencari petunjuk, maka orang itu gak bakal dapat petunjuk. Berarti ada usaha. Mari ibu, tadabbur Quran, tadarus Quran. Berzikir, kita banyak berzikir. Setelah sholat jangan abaikan zikir. Pagi petang jangan tinggalkan zikir. Tahukah bapak ibu, orang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah, Allah pasti akan menjaganya. Lihat ibu di hadis Bulughul Maram 1584. 1584. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq. Baik. Rasul bersabda dari Abu Hurairah, Ana ma'a abdi. Allah berfirman, aku senantiasa bersama hambaku. Ma dzakaroni, selama hambaku itu berzikir kepadaku. Ibu, bapak, kalau zikir itu di mana? Dalam hati atau terucap oleh lisan? Yang namanya zikir bukan dalam hati, terucap. Dari mana di situ bunyi terucapnya? Wa taharrakat bi syafata. Kedua bibirnya bergerak. Jadi yang namanya zikir bagaimana? Bibirnya harus bergerak. Alhamdulillah. Bukan cuman ngapain zikir gua. Kok mulutmu diem? Gua mah zikirnya dalam hati, nggak bener. Yang dalam hati itu ingat Allah, mengingat. Hati kita meyakini, pikiran kita, sehingga ada rasa takut. Tapi kalau zikir itu bilisan, bergerak. Maka orang yang mulutnya senantiasa berzikir, apa kata Allah tadi? Disanaungi Allah, disertai Allah, aku bersama hambaku. Berarti dilindungi Allah. Maka Bapak Ibu, salah satu contoh, jangan pernah tinggalkan zikir setelah sholat. Jangan pernah tinggalkan. Minimal zikir setelah sholat yang gak boleh ditinggalkan. Lihat di hadis Bulughul Maram, nomor hadis 345. Ini jangan pernah tinggalkan. 345. Silakan ibu baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat sebanyak 33 kali, bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, sehingga jumlah semuanya menjadi 99 kali. Dan kemudian disempurnakan menjadi 100 kali dengan mengucapkan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya, kepunyaannya segala kerajaan dan untuknya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Maaf Bapak Ibu, coba perhatikan, apakah setiap orang Islam habis selesai sholat pada zikir? Banyak yang ngawur Pak. Saya nggak tahu, semoga di sini semuanya nggak pernah ninggalkan zikir. Kan ada yang cuma sholat saking sibuknya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, langsung kabur ya Allah. Di mana dia ingat Allahnya coba? Minta sama Allah, tapi caranya begitu. Zikir dulu, adabnya itu sebelum kita doa, minta kita puji Allah dulu.
Coba bapak-bapak, ibu kalau mau minta sesuatu gimana biasanya? Deket-deket, apalagi kalau mau ngutang, itu kan muji-muji dulu kan? Bener nggak? Waduh, giliran udah dikasih utang kan lu susah bayarnya. Seperti itulah adab kita pada Allah. Maka dididik kita oleh Allah melalui Rasul. Tiap selesai sholat jangan ninggalin dzikir. Man sabbahallah, siapa yang setelah sholat mengucapkan subhanallah 33, walhamdulillah, ucapkan alhamdulillah 33, wa kabbirallah, Allahu akbar 33. Jumlahnya menjadi berapa tadi? Tis'un wa tis'un, 99. Wa tamamma mi'ah, disempurnakan, digenapkan menjadi 100. Satu kalimat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa jaminannya tadi Bu? Dosanya sebanyak buih di lautan di pengen atau pengen banget? Ayo di bulan Ramadan ini jangan pernah ditinggal. Kita mulai latihan setelah Ramadan, pertahankan, dawam. Ini minimal nggak boleh ditinggal. Yang ninggalkan berarti Anda nggak dapat perlindungan dari Allah. Betul, amalan sunnah, tapi jangan diremehkan supaya dapat pahala terbaik, dilindungi Allah. Makanya orang yang terbiasa zikir, jaminannya dijauhkan dari azab. Kalau dijauhkan dari azab berarti masuk surga. Kenapa? Karena salah satu keuntungan zikir itu dapat ampunan. Subhanallah Bapak Ibu, demi Allah, jika Bapak Ibu tidak meninggalkan zikir ini, paling berapa lama sih setelah ini zikir tartil? Sampai dengan selesai, paling banter 5 menit kalau agak tartil. 5 menit, kadang orang untuk zikir 5 menit aja pelitnya luar biasa. Tapi giliran grumpi, giliran WA, giliran Instagram 1 jam gak tahan, kurang tuh subhanallah. Ini kenyataan loh sekali lagi. Semoga yang di sini tidak, semoga yang di sini tidak. Tapi inilah dalil. Betulkah orang yang banyak berzikir dijauhkan dari azab? Coba Ibu kembali ke Bulughul Maram, ke belakang tadi. Setelah zikir tadi yang dibaca nomor 1584 ke 85-nya. 1585. Amal apa yang paling banyak bisa menjauhkan dari azab Allah? Didekatkan Ibu, harus dekat banget. Sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu amal menyelamatkannya dari azab. Subhanallah. Jadi kalau orang selama berzikir kepada Allah dan lisannya banyak berzikir kepada Allah, terutama Ramadan, perbanyak, maka akan diapakan oleh Allah? Diselamatkan dari azab. Yang namanya azab itu apa Bapak Ibu? Neraka. Jadi siapa yang ingin selamat dari neraka? Zikrullah. Maka selama Ramadan banyak-banyak kita zikir, banyak-banyak kita berdoa. Karena berdoa itu juga bagian dari ibadah. Ibu, ke nomor hadis tadi nggak jauh dari sana, Bulughul Maram 1594-nya Bu. 1594. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Dari Nu'man bin Bashir dan dari Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya doa adalah ibadah. Hadis riwayat 4 orang imam dan disahihkan oleh. Baik, satu hadis berikutnya 95-nya dari Anas bin Malik. Sedangkan dalam riwayat At-Tirmizi dari hadis Anas disebutkan doa adalah otaknya ibadah. Baik, ada kepala nggak ada otaknya, apa fungsinya? Ada tulang nggak ada sumsumnya, apa fungsinya? Ada tubuh nggak ada jantungnya. Jadi apa itu otaknya ibadah? Apa itu jantungnya ibadah? Doa. Maka setiap orang ibadah pasti ada doa.
Maka bagaimana mungkin Allah akan berikan kalau selama Ramadan aja nggak pernah doa? Doanya cuman buka puasa doang. Allahumma lakasumtu, itu pun gak ada dalilnya lagi Allahumma lakasumtu. Subhanallah. Yang lainnya gak pakai doa. Banyak-banyak doa, minta. Apa yang kita minta Ustaz? Terserah deh Anda minta apa. Terutama doa-doa antara adzan dan qomat. Tuh, di hadis berikutnya tuh. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan qomat tidak tertolak. Maksudnya apa? Diijabah. Jadi ibu bapak sebelum sholat, sebelum iqamat, banyak-banyak doa. Doa minta sama Allah. Pakai bahasa apa? Terserah Anda. Dan terutama doa yang paling makbul itu kapan? Di waktu sahur. Makanya diperintahkan apa? Sahur. Ibu lihat Bulughul Maram 783 apa? 600, saya keliru. 683 Dari Saman bin Amir Ad-Dani, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu berbuka. Oh, berarti hadis berikutnya ibu, maaf. Satu hadis berikutnya. Ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa. Oh, wisol ya. Ada perintah gini. Kalau gitu tadi hadis sebelumnya sepertinya. Bersahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur ada barokah. 82-nya ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Baik, saya ingin tanya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang arti dari sahur? Makan malam, makan orang puasa. Ada makna di sana sebetulnya. Apakah yang dimaksud sahur? Coba lihat suratnya. Surat Ali Imran ayat 17. Apa ciri orang takwa di situ disebutkan? As-sabirin, orang yang sabar. Wal qanitin, orang yang was-sadiqin, orang yang jujur. Wal qanitin, orang yang tetap dalam ketaatan. Wal munfiqin, orang yang berinfak, yang bersedekah. Wal mustaghfirina bil ashar, yang banyak mohon ampun di waktu sahur. Apa itu waktu sahur? Terjemahannya apa di situ, Bu? Sebelum fajar. Fajar itu apa? Subuh. Jadi sebelum subuh itu apa artinya? Akhir malam. Jadi apa itu waktu sahur? Waktu akhir malam, sepertiga malam akhir. Lalu Rasul perintahkan sahur. Jadi barokahnya makan sahur itu satu. Kalau Anda makannya di waktu sahur, maka tasahur itu adalah makan di waktu sahur untuk puasa. Kapan waktu sahur tadi? Sebelum fajar. Berarti sepertiga malam akhir. Kalau gitu kapan makan sahur itu? Boleh nggak seorang puasa makan sahurnya sebelum tidur jam 11? Boleh, tapi bukan makan sahur namanya. Makan malam, ibu, orang Betawi bilang mindo. Di mana barokahnya waktu sahur? Satu, makan. Coba Bapak Ibu makan sahur menjelang subuh, setengah jam sebelumnya, jam 4 kata-kata. Sekarang subuh jam 4 lewat 40. Jam 4 makan. Sekarang nih jam 12, jam 11, jam 12, kira-kira masih seger nggak? Masih nggak? Masih. Kenapa? Masih kuat, masih ada kekuatan. Kapan mulai lemes? Nanti menjelang asar. Semangat insya Allah. Tapi kenapa kok kamu puasa lemes amat? Gak sahur? Sahur gue, kapan sahur? Jam 10 pas mau tidur. Bukan sahur itu. Gak cocok. Karena kata sahur itu artinya akhir malam. Jadi apa berkahnya akhir malam itu? Jangan cuma makan sahurnya doang, sholat malam. Apa sholat namanya? Sholat malam setelah kita bangun. Tahajud. Maka di saat itu apa yang kita minta sama Allah? Terserah Anda.
Yang paling baik adalah banyak-banyak minta ampun. Ibu buka di Sahih Muslim ibu, nomor 731. Kapan waktu yang paling afdol seseorang munajat, seseorang ibadah? 731. Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia, yaitu kira-kira sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman, siapa yang memohon kepadaku, aku perkenankan. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Kapan itu waktunya Bu? Di waktu sahur. Jadi apa barokahnya? Cuman makan sahur? Banyak orang puasa bangun jam 3 yang ditonton TV. Lawakan, ketawa-ketawa makan, boro-boro sholat, boro-boro zikir. Ada atau ada Bu? Maaf. Kadang-kadang yang paling ditujukan TV kan. Coba anak-anak kita. Bahkan kan anak-anak bapak-bapaknya juga begitu kok. Tapi bapak-bapak di sini sih dah insya Allah. Dah insya Allah. Dah ya Pak Doni ya. Dah ya insya Allah. Kalau toh dulu begitu, ayo kita robah. Subhanallah, betapa barokahnya di situ. Allah turun ke langit ke dunia loh. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jangan dipikirin, Ustaz turun kayak apa turunnya, naik apa Allah turun. Jangan begitu pertanyaannya. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan barokahnya, ampunannya di sepertiga malam akhir. Maka firman Allah apa? Iyas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang di sepertiga malam akhir, yaitu di waktu sahur, dia sedang meminta, aku beri permintaannya. Jadi apa yang Bapak Ibu minta? Terserah minta apa. Wa iyad'uni fa'astajibu lahu. Yang berdoa kepadaku, aku ijabah doanya, aku perkenankan doanya. Wa iyastaghfiruni aghfiru lahu. Yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Jadi di waktu sahur itu untuk ngapain Pak? Tahajud, kita berdoa, kita meminta, kita beristighfar, banyak-banyak mohon ampun. Bagaimana kita akan diampuni? Lah minta ampun aja enggak. Inilah pentingnya ilmu, sehingga apa? Kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, semuanya jadi kebaikan. Maka buka jadi ibadah, kemudian sahur juga ibadah, bersedekah, berzikir, baca, semuanya jadi ibadah. Contoh lagi berbuka. Ibu, bapak berbuka itu apa dulu? Bapak kalau pas waktu buka nih, masuk waktu buka, apa dulu yang pertama diambil? Minum dulu atau makan kurma dulu? Bukan minum dulu Bu, kan seret nanti. Supaya sunnahnya dapat pahala berbuka apa dulu? Coba dibuka hadisnya. Tadi yang dibaca salah, yang pertama 684-nya tadi. Atau 683, maaf, 683 tadi. Bukan, di Bulughul Maram, saya keliru, maaf. 683 tadi ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak mendapatkan, maka berbukalah dengan air. boleh. Jadi kalau nggak ada kurma, air. Tapi sunnahnya begitu waktu buka, alhamdulillah, ambil kurma, makan satu minimal ganjil. Kunyah dengan habis. Setelah itu apa? Tentu sebelum makan kan bismillah dulu, jangan lupa. Setelah itu alhamdulillah, setelah makan kurma lalu doa. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Baru boleh minum, atau minum dulu tadi boleh. Kurma, minum, baru zahabat dhama'u. Kalau nggak punya kurma, minum dulu silakan. Setelah itu ada tahu goreng, ada biasanya kan bakwan, tahu itu kan favorit kan. Coba deh kalau berbuka di masjid, pasti ada bakwan, ada tahu, ada lontong tuh. Harusnya kan buah yang paling enak ya Pak ya. Nggak apa-apa. Intinya silakan. Tapi kalau ingin dapat pahala sunnah, sunnahnya adalah, dan buka itu jangan nunggu-nunggu, segera.
Ibu tadi nomor 684 ya Bu ya? 683. Sekarang 681-nya. Silakan dibaca. Sedangkan di dalam riwayat ini Nabi dari hadis Abu Hurairah Sama-sama. dari Nabi Allah berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan nanti-nanti. Sudah datang waktu maghrib, dengar adzan, misalkan patokannya adzan, sudah langsung, jangan tunggu adzan selesai. Jangan. Segera. Orang bersegera puasa jadi pahala. Bersaur jadi pahala. Berzikir, baca Quran, sedekah jadi pahala. Pahala melimpah ruah. Pahala melimpah ruah. Kemudian tadi, yang punya harta, apa yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan? Berumroh. Apa keutamanya umroh di bulan Ramadan? Silakan buka hadisnya di Sahih Muslim 1213. (1213). Silakan yang ketemu boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah menanya seorang wanita Ansor bernama Ummu Sinan. Katanya, apa keberatanmu untuk pergi haji bersama-sama dengan kami? Jawab wanita itu, kami hanya mempunyai 2 ekor unta. Yang satu dipakai suamiku pergi haji bersama anaknya, sedangkan satu lagi dipakai pembantu kami untuk menyiram kebun. Sabda Nabi SAW, kalau begitu umrahlah nanti di bulan Ramadan, nilainya sama dengan haji bersamaku. Subhanallah. Jadi kalau kita punya harta, berumrah di bulan Ramadan, 1 kali nilai umrah di bulan Ramadan seperti apa? Pahalanya seperti berhaji bersama Rasul. Subhanallah. Maka orang-orang yang berharta biasanya berlomba-lomba umrah di bulan Ramadan. Tapi jangan hanya berlomba-lomba umrahnya saja. Ingat, kan umrah cuma berapa hari. Balik lagi ke tanah air, ibadah-ibadah tadi. Dan puncak daripada ibadah Ramadan untuk meraih ampunan itu adanya malam-malam Qadar. Kapan kita meraih malam Qadar? Berusaha sungguh-sungguh di 10 malam yang akhir. Ibu lihat 718 Bulughul Maram. 718 Bulughul Maram. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melakukan ibadah Ramadan karena iman dan mengharap pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Di situ ibadahnya dengan kalimat koma. Coba bukan soma, bukan. Coba lihat bahasa Arabnya. Di atas, Bu, dalam kurung. Man soma Ramadan atau man koma. Bukan soma, koma, berdiri, qaf dan mim, betul kan? Koma, apa itu artinya koma? Mendirikan sholat di bulan Ramadan, menegakkan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Memang kalau kita merujuk dalam kitab Sahih Bukhari, itu ada 3 mahwah, 3 lafaz. Lafaz pertama, Rasul biasanya menyampaikan ini di awal Ramadan. Begitu mau masuk Ramadan, Rasul memberikan apa? Kabar gembira dengan apa? Man soma Ramadan. Barang siapa puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, diampuni dosanya. Setelah memasuki Ramadan dan dalam ibadah Ramadan, Rasul mendirikannya, kalimatnya bukan soma tapi koma.
Man qoma itu mendirikan, berarti melaksanakan ibadah semuanya, termasuk sholat sunnahnya, sholat malam, tarawih dijaga. Ramadan di bulan Ramadan, sepanjang Ramadan. Nah di akhir Ramadan, dalam lafaz Imam Bukhari dari Abu Hurairah, lafaznya berbeda lagi. Man qoma lailatal qadri, barang siapa yang mendirikan sholat di malam-malam qadar, maka orang yang mendirikan sholat di malam qadar diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di. Kapan waktu yang paling baik untuk ibadah di malam qadar? Awal malam, tengah malam, atau akhir malam? Akhir, tadi yang Allah turun. Ibu lihat ke hadis berikutnya, 19-nya ibu. Bulughul Maram tadi langsung ke 19-nya. Dia berkata, Rasulullah SAW apabila telah memasuki 10 hari, yakni 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi, bolehkah kita tidur di malam-malam qadar? 10 malam akhir? Boleh, tidurnya di awal. Pada sholat isya, bapak ibu setelah taraweh, paling lambat saya yakin paling jam 9 udah sampai rumah. Jam setengah 10 lah paling banter kalau sholatnya jauh. Maka sampai rumah, jika lapar apa silahkan makan. Jam 10 tidurlah full, paling lambat kalau bisa jam 9 tidurlah. Jangan jam 11 tidurnya, apalagi jam 12. Jam 9 tidur. Apalagi wanita, gak tarawih gak apa-apa, diundur nanti sholatnya. Anda bisa tidur jam 9 sampai jam 1 tidur, sudah dapat berapa jam? 4 jam. Boleh gak jam 1 masih tambah tidur lagi? Boleh, tapi sedikit aja. Sedikit aja, sampai jam setengahnya. Karena kata Allah gitu, sedikit aja. Di sepertiga malam akhir itu jangan tidur kebanyakan, sedikit. Coba lihat suratnya. Surat 51 ayat 18. Orang-orang yang bertakwa yang akan meraih surga, itu cirinya apa di situ? Di ayat 17 dan 18 pun boleh, 17 dan 18. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada waktu malam mereka memohon ampun. Coba, dalam bahasa Arabnya apa? Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka itu di waktu malam tidurnya sedikit. Maksudnya bukan cuma sedikit dari awal malam, Bu. Di akhir malam sedikit aja. Kapan sih dimaksud akhir malam? Mulai jam 1 tuh akhir malam tuh sampai sebelum subuh. Jadi boleh gak tidur di akhir malam? Sedikit. Yang namanya sedikit kira-kira berapa sih? Udah setengah jam ini cukup. Kalau Anda sudah tidur dari jam 9, berarti sudah berapa lama? 4,5 jam. Insya Allah bangunlah jam 1:30 maksimal itu. Jangan pernah lagi, dah mentok. Dari situ Anda ngapain di situ? Wabil ashar, di waktu sahur. Apa itu waktu sahur? Sebelum waktu subuh akhir malam. Yastaghfirun, banyak-banyak mohon ampun. Disitulah saat paling krusial Anda tahajud. 1:30 sudah siap, Anda boleh baca Quran, boleh mulai tahajud, boleh 2 rakaat ringan, Anda zikir, Anda doa, selingi lagi baca Quran, monggo, terus bangun lagi. Sejak itu sampai subuh jangan tidur, karena disitulah turunnya malam qadar. Maka tadi gimana Bu, di nomor 719 kata Ummul Mukminin Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, bahwasanya Rasul apabila telah memasuki malam 10, yang dimaksud apa? Ai akhir min Ramadan, 10 malam akhir Ramadan. Jadi sejak ini hari ke-20, nanti malam 21, seterusnya sampai akhir, syadda mi'zarahu, giat ibadahnya. Wa aiqadha ahlahu, itu keluarganya itu dibangunin semuanya. Jadi tidur dulu gak Bu? Kalau gak tidur dulu gak kuat kita. Lalu ngapain? Ahya lailahu, malam-malamnya dihidupkan. Jadi maaf Bapak Ibu, justru di akhir Ramadan 10 akhir itu giatnya ibadah, bukan giat sibuk ngurusin lebaran. Kebanyakan gimana? Ya Allah, kue siang dong bikinnya kalau gitu. Atau kalau nggak beli aja lah udah, delivery udahlah gampang.
Boleh nggak bikin sendiri? Boleh, tapi siasati waktunya. Sibuk begadang malam-malam, turunnya malam qadar, Anda bikin kue. Kapan Allah kasih ampunan? Maaf, berarti ibadah itu butuh ilmu enggak Bapak Ibu? Butuh strategi apa enggak? Butuh pemahaman atau enggak? Itulah cara meraih pahala yang mulia di bulan Ramadan. Semuanya ditutup. Kadang-kadang tanpa sadar kita ada kesalahan kecil, mulut kadang-kadang suka ngomongnya kurang baik, kadang membentak anak, kadang-kadang mata kita juga lihat yang sesuatu yang gak baik. Maka itu semoga tidak sampai merusak puasa kita, asal ditutup dengan zakat fitri. Bukan fitrah Ibu, fitri. Kalau fitrah itu suci, kalau fitri itu fatoro, berbuka. Tanda telah berbuka. Coba Ibu lihat hadisnya. Nomor di Bulughul Maram, nomor hadis 652. 652. Sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya terjemahannya fitrah, tapi kalau dalam bahasa Arabnya faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Karena tulisannya fatoro, iftar, berbuka. Tanda puasa sudah habis. Maka kapan Rasul biasa melaksanakan? Di sangat tanggal 1 Syawal, bukan di bulan Ramadan yang Rasul laksanakan. Tapi boleh nggak kita melaksanakannya sebelum tanggal 1 Syawal? Boleh. Biasanya sehari 2 hari sebelum Lebaran boleh dibagikan. Teruskan Ibu coba. Rasul telah fardukan, telah wajibkan zakat fitri. Zakat fitri sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, dia menjadi zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, dia menjadi sedekah biasa. Jadi waktu zakat fitri kapan paling akhir? Sebelum sholat id, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh 1 Syawal bagikan. Yang penting belum keluar melaksanakan sholat id. Kapan boleh dilaksanakan? Abdullah bin Umar mengatakan, kami biasa di zaman Rasul melaksanakannya supaya orang fakir bisa mendapatkannya sehari atau 2 hari sebelum 1 Syawal. Biasanya panitia membagi itu di hari kedua atau ketiga sebelum habisnya Ramadan. Boleh. Sedangkan ibu menitipkannya boleh nggak awal Ramadan? Boleh-boleh saja, kan cuma menitipkan. Nanti panitianya bagi kapan? Menjelang 2 hari atau 3 hari sebelum Syawal. Biasanya baru dibagi. Nitipin boleh, yang penting mengeluarkannya. Demikian, itulah rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita mampu mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Ada sisa waktu lumayan, sekitar 20 menit kami beri kesempatan. Ustaz, kalau bulan Ramadan ada tarawih terus tahajud juga. Tarawih itu adalah sholat malam yang dilakukan berjamaah. Apakah harus selalu tarawih berjamaah? Tidak. Di zaman Rasul tidak selalu. Ibu tidak tarawih, tahajud. Kalau ibu tahajudnya di akhir malam, jauh lebih baik daripada yang awal malam. Karena di zaman Rasul itu tidak tetap Ibu. Coba dibuka. Muslim 753. Rasul itu sepanjang Ramadan tidak taraweh selama sebulan penuh, tidak. Karena dikhawatirkan jadi wajib. Maka sampai Rasul di ujung hadisnya, baik-baik sholat itu di masjid, di rumah masing-masing. Kecuali laki-laki sholat fardu di masjid. Coba Ibu baca 753 Ibu. Mohon pakai pengeras biar kedengeran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasang tanda dari tikar Dari tikar, bukan tanda. memasang tenda dari tikar pada sebuah tempat di masjid, sehingga merupakan sebuah kamar tempat beliau sholat malam. Melihat hal itu, beberapa orang sahabat mendatangi tempat itu dan mereka sholat pula mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam mereka datang pula, tetapi Rasulullah SAW terlambat sehingga beliau tidak keluar sama sekali menemui mereka. Oleh karena itu mereka mengeraskan suara dan melontar pintu dengan kerikil untuk memberitahu Nabi SAW. Karena mereka menyangka kalau beliau lupa
Karena itu Rasulullah SAW keluar menemui mereka sambil berkata dengan marahnya, "Janganlah senantiasa kamu berbuat demikian, karena aku mengira bahwa sholat malam itu akan diwajibkan kepadamu. Sebab itu sholatlah di rumahmu masing-masing, karena sebaik-baik sholat ialah di rumah masing-masing kecuali sholat wajib." Rasul nggak tarawih sepanjang Ramadan ini. Hari pertama sholat diikuti para sahabat. Hari kedua sholat tarawih malam hari diikuti para sahabat. Hari ketiga masjid penuh sesak. Hari keempat malam keempat Rasul nggak keluar, tetap Rasul sholat sendiri. Sahabat sampai apa? Melempari rumah Rasulullah pintunya, dilempar pakai kerikil biar Rasulullah bangun. Ada yang teriak-teriak, "Selu, selu, sholat, sholat." Dikiranya Rasul lupa. Subuh Rasul baru keluar rumah, marah Rasulullah. Jangan kalian selalu begitu. Aku takut, aku khawatir sholat malam taraweh di bulan Ramadan itu jadi wajib. Coba Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak, kalau sholat taraweh wajib hukumnya ke masjid gimana Pak? Sholat 5 waktu ke masjid tadi masih susah. Apalagi taraweh, waduh banyak banget orang dosa. Maka kata Rasulullah Pak, sholatlah di rumah kamu masing-masing. Sebaik-baik sholat malam di rumahnya masing-masing. Kapan sholat di masjid itu? Sholat fardu. Jadi yang diwajibkan jamaah itu hanya sholat fardu. Tapi ada dalil yang mengatakan ketika Rasul telah wafat di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh seorang sahabat yang namanya Ka'ab. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya dibiasakanlah sampai kemudian zaman-zaman berikutnya para imam yang 4 mereka membiasakan diri sholat di masjid berjamaah. Maka ada dalil yang mengatakan man sholatul lail ma'al imam, siapa yang sholat malam bersama imam, maksudnya berjamaah, pastinya di masjid, kasolatul lail kulluhu, nilai ibadahnya itu seperti sholat sepanjang. Maka kalau mau sholat di masjid bagus, taraweh, nanti malam tahajud. Karena yang sholat malam itu belum tahajud. Karena tahajud itu artinya apa? Hajjada, bangun dari tidur malam. Maka orang yang bangun dari tidur malam namanya orang tahajud. Orang yang sholat setelah bangun dari tidur malam nama sholatnya tahajud. Maka kalau Anda sholatnya nggak tidur dulu atau di awal malam, bukan sholat tahajud namanya. Sholat apa namanya? Qiyamul lail, sholat malam. Karena sholat malam itu waktunya boleh habis sholat isya sampai sebelum waktu subuh. Tapi mana yang paling afdol tadi? Waktu sebelum subuh, yaitu sepertiga malam akhir. Jadi demikian Ibu, tidak mengapa asal tetap tahajudnya dijalankan. Berikutnya silakan. Iya. Itu sebaiknya sebelum kita makan korma kita membaca doa dahabas doma itu, ya. Atau kita makan korma dulu baru dahabas doma. Coba artinya apa? Zahaba. Zahaba itu telah hilang. Telah hilang. Ad-doma, zahaba ad-doma, bukan doma. Zahaba ad-doma. Doma itu rasa haus, rasa dahaga, rasa lapar. Wabatallatil uruq, uruq itu urat kerongkongan. Ibtal itu basah, apa namanya? Telah basah, bukan kering. Sebab orang puasa itu rata-rata gimana Bu? Apalagi banyak ngomong, kering banget di kerongkongan. Begitu dimasukkan air, abatallatil uruq. Maka setelah itu Anda berbuka, tandanya puasanya sudah selesai. Maka ujung doanya as-sabat. Sabit itu kuat, kokoh atau pasti. Al-ajru itu pahala, insya Allah. Maka artinya zahabad doma'u, telah hilang rasa dahagaku. Wabatallatil uruqu, telah basah urat-urat leherku. Wasabatal ajru, telah tetap, telah kuat pahala puasaku, insya Allah. Maka kapan Bu dari arti ini? Sebaiknya makan kurma dan minum dulu atau sebelumnya? Makan kurma dan minum baru setelahnya. Kalau nggak ada kurma, minum. Jadi begitu nggak ada kurma nih, buka, bismillah, minum.
Silahkan beberapa teguk sampai terasa hilang hausnya. Letakkan alhamdulillah. Dhahabat dhuma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Biasanya kalau di TV kapan dibaca? Dung 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 jedet beduk suara langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ana rizkika. Ini dalilnya tidak ada, mungkar, nggak ada sumbernya sama sekali. Saya nggak tahu dari mana asalnya. Tapi memang orang Indonesia rata-rata itu doanya. Tapi tidak bersumber dari Rasul. Boleh nggak Ustadz saya berbaca doa dengan itu? Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan meyakini bahwa itu doa buka yang diajarkan Rasul. Mana yang duluan? Zahabat doma'u dulu tadi. Baru setelah itu Allahumma lakasumtu boleh. Sekarang ada orang belum buka. Doanya, ya Allah dengan rahmatmu aku berbuka. Lah buka aja belum? Buka aja belum kan? Ngomongnya apa? Dengan rahmatmu aku berbuka. Kan belum buka Anda. Kapan dikatakan orang berbuka? Kalau sudah minum atau makan kurma tadi. Wallahualam, tapi intinya doa tadi sama sekali tidak ada sumbernya. Bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ada lagi? Silakan Mbak. Ini mungkin di luar topik sedikit Ustaz. Ini kalau sholat subuh berjamaah di masjid yang dengan kunut, kita tidak mengikuti kunut itu, kita tetap mengangkat tangan atau diam saja. Memang ini tidak pernah terjadi di zaman Rasul. Karena ketika Rasulullah kunut itu nawazil selama 1 bulan penuh. Setelah itu beliau tidak mendawamkan subuh. Hanya ini perbuatan para ulama, Pak. Imam Asy-Syafi'i termasuk yang meyakini kunut itu sunnah. Sementara gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, meyakini kunut itu bid'ah. Dan muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, meyakini kunut itu bid'ah. Imam Asy-Syafi'i meyakini sunnah. Guru dan muridnya mengakui bid'ah. Bagaimana Imam Ahmad bin Hambal ketika bermakmum di belakang Imam Asy-Syafi'i? Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika beliau tidak mengangkat tangan. Beliau tidak mengangkat tangan. Beliau membiarkan tangannya dan berdoa dengan doanya sendiri. Samiyallahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Biasanya doa i'tidal sampai mana Pak? Rabbana wa lakal hamdu. Sampai itu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sampai situ atau ada terusan? Kalau ibu bapak bacanya sampai situ harus ditambah. Agak panjang. 318 coba ibu. Bulughul Maram 318. Apa? 317 apa? 317. Bacaan doa i'tidal jika dibaca Rabbana walakal hamdu sampai min syai'in ba'du itu nggak berhenti di sana. Tapi bolehkah berhenti? Ya boleh, tapi sesungguhnya itu panjang. Coba ibu lihat. Dalam bahasa Arabnya bu, mulai dalam kurung yang cetak tebal. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'ama syi'ta min syai'in ba'du. Belum selesai kan? Ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun. Belum selesai di sana. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Maka beliau Imam Ahmad bin Hambal membaca doa ini. Beliau baca doa ini panjang Pak, tapi tidak mengamini doanya gurunya. Tidak mengamini doanya gurunya. Tapi suatu ketika Imam Ahmad membaca sholat di belakang gurunya yang kunut, beliau ikut mengangkat. Dan beliau ikut mengamini. Kenapa? Karena ada dalil imam dijadikan ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam harus diikuti. Maka dengan dalil ini sebagian ulama berpendapat mau mengikuti imam yang kunut, amin, silahkan. Mau tidak mengikuti, kita tetap tidak mengangkat tangan dan kita baca doa i'tidal sendiri, silahkan. Silahkan. Yang penting kita jamaahnya jangan ditinggal.
Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Intinya, sebagian ulama berbeda pendapat. Tapi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, jika kita meyakini kunut subuh itu bid'ah, maka kita tidak melaksanakan yang bid'ah. Adapun bolehkah seseorang beribadah di belakangnya ahlul bid'ah? Boleh, tapi kita menyelisihi perbuatan bid'ahnya. Adapun perbuatan sunnahnya kita ikuti. Jadi dikasih pilihan. Saya lebih cenderung mengikuti pendapatnya Syekh Abdullah bin Baz, juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tidak mengangkat tangan. Saya membaca doa sendiri. Andai suatu ketika bertemu dalam safar, masuk masjid, kita kan gak pernah bisa milih, Pak. Berbeda kalau kita tahu masjid ini, kita bisa mencari masjid yang lain. Tapi kan jadi timbul pertengkaran, bagaimana? Ya sudah, kalau Anda mau di situ silakan. Kita ambil prinsip kita, mana yang kita yakini. Sebab para ulama telah menyatakan kunut sujud itu bid'ah. Coba Ibu lihat hadisnya. 300 di Bulughul Maram. 320, kalau tidak 28, 29. Itu Ali bin Abi, itu Hasan bin Ali. Itulah kunut sesungguhnya, itu kunut witir. Ibu baca sebelumnya, Ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka melakukan kunut ketika sholat fajar? Beliau menjawab, wahai anakku, hal itu adalah termasuk perkara yang perkara-perkara bid'ah. Inilah yang dipegang oleh jumhur ulama, Pak. Bid'ah. Tapi pendapat Imam Syafi'i tetap dipakai oleh murid-murid Imam Syafi'i. Gak masalah, silakan. Tinggal kita yakini yang mana. Yang penting kita tahu dalilnya. Ternyata hadis yang sahih mengatakan Rasul ketika sholat subuh tidak terus menerus, hanya sebulan penuh. Tapi setelah itu tidak. Maka yang mengatakan sholat subuh kunut, sekali lagi hanya pendapat Imam Asy-Syafi'i. Abu Bakar kunut nggak, Bu? Tidak. Umar kunut nggak? Utsman kunut nggak? Ali kunut nggak? Padahal itu adalah 4 khulafaur rasyidin yang telah dijamin kebenarannya. Maka pendapat inilah yang rajih, bahwa kunut subuh tidak diadakan. Demikian, wallahu a'lam. Arti bagus, tapi kalau nggak dicontohkan Rasul, jangan lihat arti, Bu. Ya boleh saja, tapi kan contoh Rasulnya. Contohnya gini. Ibu punya usaha ibu produksinya, mohon maaf, ini ilustrasi aja, Bu ya. Ibu produksi lemper. Lemper buatan ibu top, laku keras, Bu. Setiap pelangganan ibu nggak pernah ada yang kecewa. Tiba-tiba ibu rekrut karyawan ibu berinovasi, lempernya dengan macam-macam gaya lemper, Bu. Lebih bagus dari lempernya ibu. Tapi rasanya pelanggan nggak cocok. Kira-kira ibu ikut inovasinya tadi atau ikut tetap aturan ibu? Nah, aturan Rasul terbaik. Betul, doa kunut itu artinya bagus sekali. Allahumma hdini fiman hadait. Tapi kunut itu diajarkan bukan untuk kunut subuh, kunut witir. Kalau ibu mau baca, setiap sholat witir baca. Coba tadi kan Hasan bin Ali mengatakan, aku hafal dari Nabi kakekku kunut yang diajarkan oleh Rasul pada kunut witir. Jadi kalau ibu sholat witir di rakaat ketiga setelah iktidal, kunut ini tepat benar. Nah itulah doa yang diajarkan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawait. Itu kunut witir, bukan kunut subuh. Betul nggak itu, Bu? Itu yang sahih. Tapi kenapa jadi kunut subuh? Wallahu a'lam, saya tidak tahu dari mana dalilnya. Demikian.
Jadi jangan dilihat bagusnya ya Bu ya, tapi merujuk kepada Rasul. Ingat tadi, cara dapat rahmat bagaimana? Taati Allah, taati Rasul. Orang yang mentaati Rasul berarti mentaati. Kalau nggak taat sama Rasul, Tidak taat sama Rasul nggak bisa jaga. Rasul cuma dimaafkan. Tapi dalam hadis dikatakan berarti nggak taat sama Allah. Coba Ibu lihat surat 4 ayat 80. Lalu lihat hadis Muslim 1802. Surat 4 ayat 80. Gimana bunyinya? Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati, maka wajib kita taat sama Rasul. Wa man tawalla, tapi barang siapa berpaling dari ketaatan kepada Rasul, wa ma arsalnaka alaihim hafidho, maka Allah mengutus Rasul bukan buat jagain mereka. Kata Allah demikian. Di Muslim nomor 1802 itu kalimatnya bagaimana kata Rasul? Man aponi faqad apo Allah. Siapa yang mentaati aku, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang mendurhakai aku, berarti dia telah durhaka kepada Allah. Kan di sini bahaya banget kita. Intinya jangan lihat bagus atau tidak, tapi adakah dalilnya dari Rasul? Sebab dalam ibadah itu sami'na wa ata'na, mengikuti syariat. Satu pertanyaan terakhir, maaf karena waktu juga sudah hampir setengah 12. Witir ya. Bukan, setelah i'tidal, rakaat 3. Sami Allahu liman hamida, rakaat ketiga baru baca. Kalau nggak hafal, ibu ditulis saja, pegangin boleh, boleh ibu. Sholat, ya nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibaca di witir, bukan di sholat subuh. Demikian. Secara sahih dalilnya ini ibu. Cuman mohon maaf, di negara kita itu kan banyak yang pokoknya saya ngikut-ngikutin aja kan. Dulu kita belum belajar, saya yakin masih percaya tuh. Setelah tahu dalilnya, apakah kita masih tetap laksanakan? Kan syariat yang paling baik itu ikut Rasul. Coba ibu bapak buka surat 22 ayat 67. Surat 22 ayat 67. Maaf, kita umatnya Nabi siapa? Kalau gitu yang pasti kita ikuti siapa? Coba perhatikan ayatnya. Likullin ja'alna likulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku. Apa artinya? Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan syariat tertentu, telah kami jadikan, telah kami wajibkan mengikuti syariat tertentu. Maaf, kita umatnya siapa? Kalau gitu syariatnya yang ngajarin siapa? Hum nasiku. Wajib mereka mengikuti syariat itu. Yang wajib mereka menjalankan syariat itu. Wala yunazi'unnaka fil amri. Tidak sepantasnya orang-orang yang beriman, umatnya Rasul, apa di situ? Mengabaikan atau apa? Mengingkari atau apa di situ selain makna itu? Jangan sampai tidak sepatutnya orang-orang yang beriman umatnya Rasul mengabaikan perintah Rasul itu tadi, atau mengingkari atau tidak mengamalkan perintah tadi. Tidak sepantasnya. Maka Allah cuma perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Wad'u ila rabbi. Ya Muhammad, tugasmu sampaikan, ajak orang-orang mengikuti jalan menuju kepada Allah. Ikuti jalan menuju Allah. Wa innaka, sesungguhnya kamu, apa di situ di ujung ayatnya? Hudam mustaqim, benar-benar memberi petunjuk jalan lurus. Jadi setiap yang disampaikan Rasul pasti benar nggak Bapak Ibu? Allah yang mengklaim hudam mustaqim, betul-betul petunjuk jalan lurus. Ternyata umatnya nggak ngikutin Rasul. Gimana Pak? Ayat ke-68-nya. Fa in hajuka, jika umatmu mereka
membantahmu tentang ibadah tadi, tentang amalan tadi, tentang syariat tadi, fakul Muhammad, katakan Allahu a'lamu bima ya'malu. Allah yang mengetahui apa yang mereka kerjakan. Terserah deh. Yang memutuskan nanti kita benar atau salah siapa Bapak Ibu? Kapan? Itu di ayat 69. Nah, itu dia yang jadi masalah. Pada hari kiamat, summa yunabbi'ukum yaumal qiyamah bima kuntum taktalifun. Nanti pada hari kiamat, semua yang diperselisihkan umat Islam di dunia ini diberitakan oleh Allah. Yang benar siapa, yang salah siapa. Bapak Ibu pengen diklaim benar, berarti satu-satunya syarat ngikut siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat terakhir, surat 3 ayat 31. Surat 3 ayat 31. Boleh Pak Doni, boleh dibaca Pak. Agak keras Pak biar terdengar semuanya. Tiga ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa yang sedang berfirman ini? Allah. Nyuruh siapa Allah berfirman gini? Rasul. Rasul disuruh ngomong apa sama sahabat? Kalau kamu cinta sama Allah, kamu ikuti aku. Aku itu siapa? Bukan, Rasul. Yang nyuruh firman Allah. Allah nyuruh Rasul. Rasul suruh ngomong di hadapan sahabat. Kata Rasul, kalau kamu semua hai sahabatku, hai umatku, cinta sama Allah, kamu harus ikuti aku. Kalau kamu ikuti aku, yang dimaksud aku bukannya lagi ngomong Ustadz, bukan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngikutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminan Allah apa? Allah mencintai kamu dan mengampuni dosamu. Ayo dengan ini Bapak Ibu, mau ngikutin Rasul apa enggak? Pasti bener, pasti selamat. Kalau nggak ngikutin, terserah Anda. Wallahu a'lam. Afan sudah jam 11:30 Bapak Ibu. 2 jam kita sudah lalui, alhamdulillah. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Saya mohon maaf apabila waktunya tidak bisa berlama-lama. Semoga insya Allah keluarga besar ini senantiasa ada mendapatkan bimbingan, senantiasa di atas jalan yang hak, istiqomah di atas iman dan takwa, dan kelak semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.